Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Rohmatunisya dari kelas MJ502 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah perpajakan yang dibimbing oleh Bapak Wahyu Purbo Santoso. Judul tugasnya itu penggelapan PPN dengan modus operandi. Yang pertama ada latar belakang. Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi negara Indonesia yang digunakan untuk pengeluaran rutin ataupun pembangunan negara. Dengan adanya pajak, maka pemerintah dapat menjalankan program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, pajak sangatlah penting. Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana penggelapan pajak PPN yang dilakukan oleh tersangka? Yang kedua, berapa kerugian yang dialami negara akibat penggelapan pajak PPN dari PT IJP? Yang ketiga, sanksi apa yang diberikan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah II kepada tersangka? Tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penggelapan pajak PPN yang dilakukan tersangka. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah kerugian yang dialami negara akibat dari penggelapan pajak PPN dari PT IJP. Yang ketiga, untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah kepada tersangka. Pembahasan. Menurut Charles McClure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak atau orang pribadi atau badan oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Dalam makalah ini, kasus yang diangkat yaitu penggelapan pajak PPN, di mana penggelapan pajak atau pengemplangan pajak adalah penggelapan secara ilegal terhadap objek pajak yang dilakukan perorangan maupun korporasi. Penggelapan pajak dapat berupa tidak melaporkan data yang benar. Data-data tersebut dapat berupa data penghasilan pribadi hingga data keuntungan perusahaan. Penggelapan pajak merupakan aktivitas yang biasanya diasosiasikan dengan ekonomi informal. Dalam kasus ini, penggelapan pajak yang dilakukan yaitu penggelapan pajak PPN senilai 2,1 M lebih. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung. Maksudnya pajak tersebut disetor pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyertakan langsung pajak yang ia tanggung. Dasar hukum dari penerapan pajak pertambahan nilai di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984. Penyebutan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dengan nama Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Kasus penggelapan PPN yang dilakukan oleh tersangka N atas wajib pajak PT IJP yaitu tersangka dengan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut setidak-tidaknya dalam kurun waktu antara Januari hingga Desember
2019 atas kegiatan usahanya dalam bidang penyediaan jasa tenaga kerja ke beberapa konsumen. Penggelapan yang dilakukan pelaku yaitu modus modus operandi yang digunakan oleh tersangka, yakni tersangka memberikan tagihan beserta PPN atas penyediaan jasa tenaga kerja kepada customer. Namun, PPN yang telah dibayarkan oleh customer tidak disetorkan ke kas negara. Oleh karena itu, tersangka diserahkan ke Kejari Cilacap oleh PPNS Kanwil DJP Jawa Tengah II bersama Koordinator Pengawas PPNS Polda Jawa Tengah. Dampak dari penggelapan PPN PT IJP yang dilakukan oleh tersangka N menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp2.147.507.182. Oleh karena itu, tersangka N diserahkan ke Kejari Cilacap untuk dilakukan tahap penyidikan dan memberikan efek jera. Kesimpulannya, penggelapan pajak adalah kegiatan ilegal di mana seseorang atau badan usaha dengan sengaja menghindari pembayaran kewajiban pajak yang sebenarnya. Dampak dari penggelapan pajak dapat merugikan negara dan sangat tidak mengikuti aturan perpajakan. Oleh karena itu, per orang atau badan usaha yang melakukan penggelapan pajak akan dikenakan tuntutan pidana dan hukuman berat sebagai sanksi yang diberikan. Untuk sarannya, aparat penegak hukum dari instansi terkait hendaknya menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat sebagai wajib pajak, juga pada pengusaha kena pajak agar mengetahui yang diakibatkan oleh suatu penghindaran atau penggelapan pajak dapat merugikan pendapatan negara. DJP perlu terus melakukan pasal 38 dan pasal 39 secara tegas, sehingga diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan. Sumber yang didapatkan. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.